Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwwakum. Al-ayat. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ahibahul kiram, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para hadirin semuanya, wabil khusus Ketua Umum Jabat Akhina Haji Eka Jaya Hafizahullah, dan Panglima Nasional pejabat yang baru, yaitu Saudara Haji Yuda P-nya apa ya? Priyono SHMH. Alhamdulillah pada sore hari ini telah dilantik dan disumpah Panglima Nasional dan Panglima Wilayah Jabodetabek pejabat. Mudah-mudahan mulai detik ini sudah efektif menjalankan sebagai Panglima Nasional, Panglima Wilayah, yang artinya mengefektifkan slogan dari pejabat, yaitu bela umat, bela ulama, bela bangsa. Di mana kita harapkan, saya sebagai Ketua Dewan Penasehat menasehati, jangan slogannya cuma jadi slogan, tapi harus real, hitung-hitungannya jelas. Silakan dihitung segera. Sejabodetabek ada berapa ulama? Harus diketahui. Tiap ulama minimal ya diketahui alamatnya di mana, nomor HP-nya atau WA-nya berapa, masjidnya atau majelis taklimnya atau pesantrennya di mana. Kita tidak ingin kecolongan. Ada ulama yang ditebas lehernya, ada masjid yang dirobohkan. Ini kan ikuti gaya Medan, ke masjid-masjid dirobohkan. Saya masih ingat di Medan kita melakukan perlawanan. Saya pertama kali yang khutbah Jumat di jalanan agar masjid yang sudah dirobohkan itu dibangun kembali. Dan waktu perobohan itu panglimanya kebetulan Kristen. Dan alhamdulillah karena kita konsisten untuk sholat Jumat di jalanan, akhirnya ketika panglimanya ganti Islam langsung dibangun lagi. Padahal itu masjid di dalam area militer. Tapi karena sudah terbiasa dipakai oleh masyarakat, kita protes. Ini kan juga barusan ini di Jakarta depan gedung kita ini ada masjid di area satu perusahaan gitu kan. Tapi kan biasa dipakai masyarakat juga, dirobohkan. Maka berdasarkan kasus Medan, ya itu bisa dikembalikan. Masjid itu bisa dibangun kembali. Ya. Cuma apakah berarti pimpinan perusahaan itu harus diganti? Bisa saja. Kalau pejabat punya koneksi dengan konglomerat Muslim, akuisisi aja perusahaannya, kemudian masjidnya dibangun kembali. Itu mungkin salah satu solusi. Atau kalau perlu pejabat menggerakkan melalui para ulama se-Jabodetabek yang sudah dijaga tadi, ya ingat ulama yang sudah dijaga,
Kalau ulamanya nggak dijaga, gimana ulama mau bergerak? Kalau pejabat menempatkan tiap-tiap satgasnya di samping para ulama, ya kan enak. Kalau ulamanya nggak bergerak, tinggal miskin, gitu kan? Nah, apa umat perlu urunan ya untuk membeli itu perusahaan agar masjid itu bisa dibangun kembali, atau bagaimana? Ini ada Babe Haikal, ya, public figure yang biasanya manjur kalau urusan nyumbang-nyumbang biasanya. Satu masjid aja bisa 400 juta kalau beliau ini. Nah, tinggal pejabat pertanyaannya, punya data nggak pejabat ini? Seluruh masjid di Jakarta. Tinggal kita perjalankan Babe Haikal untuk gitu. Jadi ini nggak main-main. Ya, mereka tadinya bergerak di Medan. Itu sudah dari bulan-bulan itu dilawan oleh FUI Sumatera Utara. Pimpinan Bapak Tim Sarjubil, ya. Nah sekarang sudah masuk Jakarta. Ini namanya kurang ajar, betul nggak? Saya masih ingat itu semboyannya Habib dulu, ya. Ikan bawang, buah terong. Dulu jual buah borong. Bisa nggak kira-kira pejabat penggerakkan itu? Ya. Oleh karena itu kembalikan pada ayat tadi yang saya baca. Wa aqidul lahum mastata'tum. Panglima wajib hafal ayat itu. Ya. Dan seluruh satgas wajib hafal ayat itu yang terdapat dalam surah Al-Anfal ayat 60. Nanti bisa kita share di grup. Ya, kalau perlu seluruh qori kita share di situ. Mau Sudes, mau Surem, mau siapa lagi, biar bunyi semuanya. Setuju? Takbir. Allah. Kita harus siapkan kekuatan. Ini perintah Allah. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Saya ngomong ayat ini tidak hanya di depan Anda. Mei atau Juni, akhir Mei 2016 sudah saya bacakan ayat itu di depan Menteri Pertahanan waktu itu, yaitu Bapak Jenderal Riyamizat Riyakudu, dan sejumlah jenderal yang baik yang pensiunan maupun yang masih belum pensiun. Dan saya katakan waktu itu, insya Allah umat Islam siap bersama TNI untuk berjihad melawan PKI waktu itu. Setelah itu kita ketutup dengan fenomena 212 ketutup lagi dengan fenomena Pilpres 2019 karena kita kalah gitu ya. Seandainya kita menang, ya ini terlepas dari perdebatan kalah atau dikalahkan ya, itu di luar aja perdebatannya. Yang pasti realnya presidennya bukan pilihan kita yang terjadi ya. Oleh karena itu pejabat tidak boleh juga mengabaikan pemimpin negara. Kita harapkan nanti kita nyusun kekuatan di tengah-tengah umat, dan pejabat harus menjadi pelopor. Caranya sebenarnya gampang buat pejabat, tempelin aja ulamanya sesuai dengan slogan pejabat. Ya, kalau sudah bela ulama pasti bela umat. Kalau kita dampingi para ulama pasti kita mendampingi umat. Kalau kita dampingi ulama pasti kita bisa menggerakkan umat. Dan kalau kita kompak, insya Allah pemimpin yang kita harapkan adalah imamun adil, pemimpin yang adil sesuai kriteria Rasulullah, yang akan mendapat naungan di hari kiamat, dan tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Kita berharap dengan kita mewujudkan pemimpin yang adil, menyambungkan hati kita ke masjid di mana-mana, itu tugas pejabat, sehingga kita mewujudkan generasi yang qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hati-hati kita adalah terikat dengan masjid. Insya Allah kalau sudah kita lakukan, maka insya Allah kemenangan akan datang. Takbir! 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 Makna daripada wa'idullah mastata'tum min quwwah, kuat di situ nakirah, kekuatan apa saja yang kita bisa kumpulkan. Jelas kalau yang namanya Panglima Nasional, Panglima Wilayah, ini terkait dengan jawara. Pejabat adalah gabungan pengacara dan jawara. Juga kekuatan hukum.
Oleh karena itu kemarin saya sudah minta LBM Jabar segera bikin program penyuluhan ke masjid-masjid, pesantren, majelis taklim. Kira-kira para lawyer yang hadir di sini siap membantu pejabat? Betul ya? Betul ya? Saya tidak ingin baru dilaksanakan bulan depan, tapi bulan ini juga. Insya Allah kalau kita lakukan sekarang juga atau bulan ini juga, hasilnya akan segera kita petik. Seluruh masjid, seluruh pesantren, seluruh majelis taklim memiliki pengetahuan dan kesadaran hukum, maka mereka tidak akan bisa digibulin aparat-aparat hukum. Tidak bisa digibulin oleh aparat keamanan. Mereka tahu dan mereka tidak keder kalau didatangi oleh aparat keamanan karena tahu hukum, apalagi didampingi oleh para jawara. Mudah-mudahan kesatuan pejabat, pengacara dan jawara bela umat yang hari ini telah melantik Panglima Nasional dan Panglima Wilayah senantiasa bisa menyatukan seluruh jawara dan seluruh pengacara yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Takbir! Dan mudah-mudahan dengan itu menyatukan, membela para ulama, membela umat, dan selanjutnya adalah membela bangsa. Dengan demikian insya Allah kita masih optimis bahwa bangsa Indonesia bakal bangkit membangun kekuatannya sendiri menghadapi kekuatan global. Kita tidak takut dengan kekuatan global, mau timur, mau barat, mau utara, mau selatan, sebab kita membela agama Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansurkum. Itu adalah merupakan pandangan kita, itu keyakinan kita. Mereka tidak ada backup dari Allah, sedangkan kita umat Islam di backup oleh Allah, maka kita nggak pernah takut. Ya, siapa